Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan hari Jumat tanggal 11 April 2025. Sekaligus ini untuk nanti persiapan kita pembukaan hari Senin ya. Bagaimana After Market Close hari Jumat. Cuma nanti ada satu lagi video terkait dengan mungkin penutupan pasar saham Amerika atau berita terbaru. Lebih enaknya nanti menunggu hari Senin pagi atau Minggu malam karena kita harus memantau bagaimana perkembangan pasar saham Amerika, kondisi market di sana, kebijakan Donald Trump yang tiba-tiba berubah kayak gitu ya Bapak Ibu. Jadi market kalau kita lihat penutupan hari Jumat itu beragam, mix ya Bapak Ibu. Terdampak karena memang eskalasi Cina sama Amerika ini meningkat. Jadi volatilitas meningkat juga, fix juga meningkat ya di Amerika. Nah, kalau kita lihat banyak pasar saham yang marketnya kabur. Ya, jadi ini kalau kita melihat Bapak Ibu ya memang asing kan kalau kita lihat banyak yang keluar di marketnya. Jadi kalau di pasar Amerika juga ternyata mereka ketar-ketir juga. Nah, ternyata seperti pola umum bahwa banyak yang lari ke aset-aset safe haven ya, seperti emas. Emas ini sekarang harganya luar biasa. Oke? Oke, jadi kalau Bapak Ibu mau melihat saham, mungkin saham-saham yang berkorelasi dengan emas ya, termasuk yang jualan emas karena harta gitu ya. Bapak Ibu, Antam itu bukan bergerak luar biasa sekali. Nah, kemarin Antam sudah, sekarang kita alertnya ada MDKA dan BRMS. Nanti kita akan bahas cuma dua saja ya Bapak Ibu. Eskalasinya sentimennya tetap perang dagang karena volatilitas tinggi ya kita terpaksa main cepat lah. Kemarin saya sudah memperkirakan akan 2-3 hari baru keluar. Ternyata harus cepat, bahkan lebih cepat. Beli hari ini, besok udah jual, masuk lagi ya. Oke, kemarin seperti itu juga kita lihat ya segini aja. Jadi memang sementara ini apa boleh buat Bapak Ibu? Kita harus tetap stay di market. Profit tetap ada. Jadi usahakan tidak nyangkut ada cash karena ini sepertinya nanti akan kita lihat di IHSG-nya sampai mana dia turun sebab belum ada ujungnya. Ujungnya karena Cina melawan, dinaikkan lagi sama Donald Trump, balas lagi sama Cina ya. Oke, seperti itu. Baik, ini dia trading snapshot-nya Bapak Ibu. Maaf ya. Nah, maaf tadi. Belum update ini ya. Jadi sekarang trading snapshot-nya sudah update. Kita lihat bagaimana ini ya. Dia akhirnya ditutup positif untuk hari Jumat, tapi Bapak Ibu lihat di sini pagi-pagi. Jadi saya memang fast trade ya, kemarin sudah terlanjur jual sebelumnya di hari Kamis. Nah, saya buy lagi di bawah beberapa saham, ikut kepanikan karena memang ada tekanannya Bapak Ibu, karena di pasar Amerika juga tutup. Lalu penekannya salah satunya adalah ex-date-nya Bank BBRI. Oleh karena itu, kita harus juga memantau Bapak Ibu kalau mau buy on weakness itu lihat dulu ini apa saham saham big cap yang pengaruhnya besar terhadap indeks itu akan cum ya Bapak Ibu. Ex-date-nya akan dilihat. Karena tentu mereka akan ada dividend trap ya, jadi akan turun dulu. Nah, kemudian saya pasang beberapa saham untuk buy on weakness, ketarik ke bawah, dapat lagi. Sekarang saya kemarin pas turun di sebelum 1 jam pertama itu pembukaan, dapat banyak borong-borongan, naik lagi. Alhamdulillah, memang apa boleh, ya begitulah Bapak Ibu ya. Jadi nanti kalau naik, kita lihat gapnya ada nggak di atas, ya kita jual lagi. Naiknya 0,13 kecil saja Bapak Ibu. Kalau kita lihat juga total value-nya kembali dia di sekitar 10 triliunan. Catatannya asingnya netbuy-nya tipis ya. Tipis kalau untuk asing segini. Ternyata besarnya adalah di mana BBCA netbuy. Selain BBCA netbuy, kita dapat berita juga BPJS. Jadi BPJS ini adalah salah satu kalau mau dibilang strong hand-nya boleh, kalau mau dilihat composite man-nya juga boleh, institusional dalam negeri yang terbesar. Jadi kalau kita bisa mengincar apa saja yang dipegang BPJS, ya
Ya ikutlah kita di belakangnya karena mereka sudah berpengalaman sekali di pasar saham Indonesia. Oke, BBCA masuk. Biasanya mereka masuknya ke BBCA, BBRI, ya saham-saham besar lah ya. Bapak Ibu bisa dimonitor itu kalau ada akumulasi besar lokal mungkin mereka lah. Oke, BBNI, nah ini juga BBNI bisa dipantau dia mau dividen, Bank Mandiri, BBRI, dia net sell Bapak Ibu asingnya itu. Lalu kemarin tuh basic material, transportation dan kesehatan. Basic material setelah ditekan dalam naik lagi. Ya mereka ini memang kemarin untuk perang dagang terutama nikel ya sebelum-sebelumnya kena tekanan karena sebab tentu Cina banyak urusan sama nikel, tapi kemudian ada yang pegang apa namanya emas, dia akan naik MDKA seperti itu, BRMS dia bergerak ya. Oke, ini alertnya Bapak Ibu, MDK, BRMS sebelumnya sudah ada Antam, ini yang terkait dengan tambang emas, mungkin mereka mendapat sentimen ya Bapak Ibu. Oke, alert ini berdasarkan big data, jadi dia bisa saja keluarnya jam 10 pagi, nanti jam 3 sore atau jam setengah 4 suplainya masuk. Ya, karena dia terkirim secara sekuensial. Alertnya baru pertama kali keluar jam 10. Nah, untuk itu kita harus menganalisa, karena namanya juga dia dari machine learning ya, masih learning dia. Nanti dia terkirim secara sekuensial melalui Telegram bot. Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya, ada di deskripsi video. Kalau memang ada rekomendasi dari Big Data Analysis, maka dia akan keluar ya. Akan keluar dan itu harus divalidasi nanti kalau marketnya sudah tutup. Telegram channel, Bapak Ibu bisa akses Telegram channelnya karena ini ada yang mau diskusi juga sering terjadi di sini channel. Memang namanya Telegram channel tapi ada grupnya di situ. Untuk sosial media silahkan di follow, insya Allah akan saya follow back. Bapak Ibu saya bacakan disclaimer-nya, video ini saya buat tujuannya untuk edukasi. Saya sharing pengalaman saya 19 tahun di pasar saham Indonesia, jadi saya sudah merasakan bagaimana di gojolok-gojolok waktu tahun 2008 ya, Lehman Brothers, baru Eropa, Yunani tahun 2013, 2015, terus Donald Trump 2018, terus pandemik 2020, dan sekarang kena lagi, ya apa boleh buat ya, udah kecemplung di pasar saham Indonesia. Di 2005 kena lagi. Nah, dari pelajaran itu maka akan saya coba sharingnya bagaimana kita membaca market. Karena kalau kita belajar market itu repeated itself ya. Sejarahnya apa yang terjadi di market itu selalu berulang, serupa tapi tidak sama. Harus kita adjust ya, karena kondisinya juga tidak sama. Nah, pendekatan yang dilakukan adalah volume price analysis Bapak Ibu. Ya, volume price analysis. Jadi kita banyak fokusnya terhadap volume, terhadap price. Price, discount everything, volume validate. Nanti kalau ada misalnya Sankey diagram, laporan keuangan, itu nice to know saja, hanya untuk informasi. Misalnya kita lihat, oh sektor properti, ternyata ya dari Sankey diagram, income statement-nya, kita lihat, oh BSD ini bagus nih income statement-nya. Net income-nya paling besar. Nah, kita tunggulah sinyalnya di volume price. Jadi merupakan hanya untuk saringan awal sajalah untuk laporan keuangan atau fundamental itu tetap entry-nya kita melihat price, lihat volume. Oke ya Bapak Ibu, jadi itu dia untuk tujuannya saya sharing untuk edukasi, lalu saya tidak boleh request analisa sama apapun, nanti kalau ada live baru kita bisa diskusi ya, tanya jawab. Kalau yang request boleh di sana. Oke, namun begitu Bapak Ibu, jangan percaya analisa saya 100%, jadikan saja sebagai second opinion. Prinsipnya adalah tidak boleh percaya dengan analisa siapapun. Siapapun ya. Bapak Ibu harus hanya boleh percaya dengan analisa sendiri. Kalau belajar dari siapa boleh, siapapun boleh. Kita ambil ilmu comot sana comot sini, yang penting cocok. Nah, Bapak Ibu wajib punya first opinion. First opinion ini dapatnya dari mana? Dari analisa sendiri, practice make perfect. Jadi nanti saya akan tunjukkan bagaimana caranya. Saya ketik perintahnya, Bapak Ibu ikutin. Nanti kalau mau belajar volume price analysis, Bapak Ibu bisa ikut. Ada di situ tutorialnya. Mau belajar trading as a business, ada juga di situ sebagian tutorialnya. Saya ambil 5-10% dari workshop trading as a business dan volume price analysis ya. Nanti kalau mau detail, kita ada offline kelasnya, murah meriah, hanya untuk menjelaskan. Ya jarang juga saya ngadain workshop seperti itu. Ya, jadi tetap ya Bapak Ibu, trade at your own risk, risiko ditanggung masing-masing. Kalau Bapak Ibu trading, wajib punya trading plan dan money management. Kalau tidak punya trading plan dan tidak punya money management, sebaiknya stop. Jangan trading ya Bapak Ibu, itu saja. Nah, ini dia informasi workshop untuk round 2 tahun 2025 ini. Jadi karena tahun ini bulan Mei Juni ini banyak libur,
Saya coba booking ruangan dulu, dapatnya slotnya tanggal sekian. Jadi tapi belum pasti juga, masih tentatif juga. Tadi ada yang sudah tanya, Pak, apakah sudah dibuka? Belum. Kalau sudah nanti saya akan umumkan ini buka pendaftarannya. Sekarang belum ya Bapak Ibu, hanya kita tentatif saja. Di bulan Mei ada 2 untuk trading as business. Untuk ini ada level basic dan intermediate. Nanti untuk level advance-nya kalau Bapak Ibu berminat bisa ikut namanya volume price analysis. Tapi ini syaratnya sudah ikut yang trading as business. Jadi kita di volume price analysis sudah tidak bicara tentang risk management lagi. Oke, mari kita pindah ke Telegram bot untuk melakukan analisa. Baik, Bapak Ibu, kita sudah masuk ke dalam Telegram botnya. Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya, ada di deskripsi video. Supaya Bapak Ibu yakin nanti kalau ada link, Bapak Ibu mau masuk, Bapak Ibu klik aja link yang ada di deskripsi video ini. Atau ini ada QR-nya, Bapak Ibu bisa scan. Yang pasti nanti kalau ke Telegram, dia ada tulisan botnya. Ya, di Elquan bot ada tulisan botnya, ada spasinya. Lalu dipastikan tidak ada WA ya. Kalau ada yang pakai WhatsApp itu tidak ya, karena WhatsApp masih belum secanggih untuk reply otomatis seperti WhatsApp. Dia termasuk belum bisa secanggih WhatsApp ya kita untuk API-nya. Oke, jadi kalau sudah masuk nanti Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan Telegram bot ini bisa ketik help ya. Jadi ada kemarin yang bertanya, Pak, saya sudah ketik BDR kok nggak bisa. Ya, Bapak Ibu bisa lihat ketik help dulu. Nah, di sini ada list perintah yang tersedia. Kalau nggak ada, ya berarti salah. Atau ada perintah dari bot lain ya. Diketik di sini nggak bisa, karena yang tersedia cuma ini. Ada daily, ya baru ada yang juga coba, Pak, yang untuk 5 menit ada nggak? Ya, di sini tidak ada 5 menit, Bapak Ibu. Oke, di sini kita punya volume price, foreign flow, trend, VBP, speedometer, rotasi saham ya. Baru kita lihat foreign flow, dominasi rasio asing versus lokal. Lalu untuk screening sahamnya ini ada Senke untuk income statement. Nanti kita akan lengkapi karena memang laporan keuangan belum semua keluar. Untuk screening saham ada di sini. Lalu untuk weekly, monthly juga ada. Baru untuk rotasi saham sektor 1 sampai 11. Nah, kalau sudah ada di situ perintahnya, Bapak Ibu mau paham apa penjelasannya, Bapak Ibu ketik tutorial. Ya, ketik tutorial. Nah, di sini ada tutorial nih. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu mau tahu ini alert robot itu apa sih, bisa tonton nih tutorialnya. Bapak Ibu bisa lihat ini apa itu introduction-nya Daniel Kwan, baru kalau nanti ada volume price. Nah, ini ada Bapak Ibu bisa belajar. Nanti kalau ikut workshop volume price analysis, Wyckoff method, kita belajar lebih detail ya. Baru kalau saya sebut-sebut extreme grid. Nah, ini Bapak Ibu bisa ketik tutorialnya juga ada. Yang pengen belajar volume price analysis, kalau masih belum ada waktu atau belum ada biaya, bisa nonton di sini nih. Saya ambil 5-10% dari yang diajarkan di kelas. Ada tutorialnya juga, silahkan ditonton. Yang mau belajar buat trading plan ada di sini contohnya. Ini juga biasa kita bahas di kelas. Kalau mau stop loss hunter ada di sini. Oke. Nah, sekarang kita akan mulai melakukan analisa after market close, agak slow karena kita weekend ya. Nah, di sini kita langkah pertama, kalau after market close itu, ya Bapak Ibu nanti sambil diikutkan saja apa yang saya ketikkan. Kita akan ketik dulu, cek dulu alertnya. Ya, kita ketik alert. Nah, ini dia akan mengambil 7 hari terakhir. Bapak Ibu bisa lihat untuk tanggal 11 kita punya MDKA dan BRMS, tapi sebelumnya tanggal 10 banyak ya alertnya ya. Market euforia. Nah, ini ada banyak. Lalu sebelumnya juga ada tanggal 9. Jadi kalau kita lihat ini terkait dengan emas, Antam terkait dengan emas, harta sayang bukan Kompas 100, jadi dia tidak masuk. Ada yang bertanya. Nanti kalau Sankey diagramnya sudah ada, coba kita banding-bandingkan lah ya. Ini MDKA, BRMS yang ada urusan-urusan sama emas. Lalu kita cek dengan Rekom. Nah, ini Rekom. Bedanya kalau alert robot dia sekuensial ya Bapak Ibu, ada waktu keluarnya. Nah, ini kan misalnya keluar jam 10, ya dia bisa saja nanti jam 3 sore supply-nya masuk. Tapi kalau pakai Rekom, Bapak Ibu ketik screening sahamnya, dia menggunakan end of the data. Jadi kalau market sudah tutup, sudah selesai itu. Kita lihat ada Akra, ada BRMS. Nah, BRMS ini menarik. Biasanya begini.
Kalau dia muncul di alert robot, dia muncul di volume price, dia muncul di ledakan volume, dia muncul di lain-lainnya, itu biasanya yang kita fokus. Itu menarik karena muncul di mana-mana. Istilahnya confluent ya. Contohnya ini. BRMS keluar di sini. Oke. Baru kita lihat WiFi ada buy ya. WiFi ada buy, lalu di ini volumenya meningkat nih, akumulasi. Lalu kita lihat untuk candle pattern, Bapak Ibu price action, saya belajarnya dari buku Steve Nissen dulu. Nah, di sini kita lihat ada BBNI Breeze. Kalau ada tulisan potensial itu bagus ya, Bapak Ibu. MBMA bearish, lalu kita lihat di sini tidak ada yang terkait dengan emas. Rocket Jet, Antam sudah ada alert, BRMS keluar. Nah, ini kan BRMS keluar di sana, alert keluar, di VPA keluar. BNGA tidak ya, buy. Ini BNGA nih kayaknya Senki-nya BNGA sudah ada deh. Lupa saya. Oke, yang Golden Cross, Raja Tins Tekim Wifi ya, Wifi ini keluar lagi di sini. Lalu kita lihat upper downtrend breakout BNGA. BNGA ini mungkin sudah the best time for buying. Atau gimana ya? VPA BNGA. Keluar dia the best time. Dia break upper downtrend price. Oh, enggak, masih belum ada gapnya di sini ya, Bapak Ibu, masih belum. Dia itu biasanya ada aksi mau dividen kah atau apa. Oke, itu dia Bapak Ibu ya. Jadi kalau sekarang ini kalau ada aksi XDET mau dividen itu, CumDET, Bapak Ibu bisa berhati-hati. Dia mungkin akan jatuh dulu. Dividend trap istilahnya. Lalu setelah itu kita cek SCR Vibum. Apakah ada yang volumenya meledak di situasi seperti ini? Tidak ada ya Bapak Ibu. Lalu kita lihat dengan SCR Extreme. Apakah ada yang Extreme Fear Grid? Oh, tidak ada juga ya, tidak signifikan. Ini saham-saham yang tidak bergerak nih. Oke, bisa kita lepasin dia dari sini sebenarnya. Saya nggak kenal saham-sahamnya. Ini film Extreme Fear. Ini kelihatan nih, Punjabi. Film itu Punjabi ya? Siapa ya? Pokoknya bandarnya kelihatan lah dimain-mainkan oleh mereka saja. Lalu kita lihat SCR Panic. Nah, ini rotasi saham. Dia relatif terhadap komposit. Biasanya kita mencari habis panik terbitlah hope. Ciri-cirinya adalah dia keluar alert, kita cek masih berada di zona panik. Contohnya kita lihat BRMS, apakah dia habis panik terbitlah hope? Ya. BRMS ini calon-calon habis panik terbitlah hope karena dia berada di panik dan dia ada alertnya. Baru apalagi? MDKA. Oh ya, juga. Dua-dua ini bisa kita kategorikan sebagai habis panik terbitlah hope nanti, tapi kita cek dulu nanti. Kita lihat SCR Hope. Nah, ini saham-saham yang berada Hope. Nanti kita cek, mudah-mudahan dia bergerak ke sana. Ini banyak yang Hope ya. Sido Hope, ya, Pegas Hope, Citra. Tapi kita harus cek. Ini BTPS saya akumulasi dalam senyap ya, Bapak Ibu. Dia asal turun beli BTPS ya ini. Dia kayaknya sudah saya buat sign key diagramnya ya, Bapak Ibu. SQF BTPS. Jadi sudah saya buat juga nih videonya, silahkan ditonton. Bagaimana dia? Oh, minus ya. 2024 dia minus. Tipis lah Bapak Ibu ya. Tipis. Oke. Oke, lalu kita lihat apa lagi? Maksud saya ini dia dibanding 2023 dia minus, tapi harganya sudah turun dalam mungkin ya. Sudah dikoreksi. Price in maksud saya. Lalu kita cek dengan apa lagi? SCR top. Kita lihat foreign flow. Nah, ini foreign flow Bapak Ibu tadi sudah. Nah, foreign flow ini harus kita bandingkan dengan hajar kanan hajar kiri. Jadi kalau Bapak Ibu bicara tentang foreign flow aja yang nggak ada meaningnya nggak lengkap. Kita harus bandingkan dengan hukum pertama Wyckoff, yaitu supply and demand, greedy and fierce. SCR top kaki. Kita harus lihat 10 saham dengan hajar kanan terbesar dan hajar kiri yang terbesar. Hubungannya apa? Kalau hajar kanan berarti dia greedy ya, demand-nya. Demand ada di situ. Namanya agresif. Kita lihat BBCA, Bank Mandiri, BBNI, Bapak Ibu, BCA dia hajar kanan dan asingnya juga net buyer besar. Jadi mungkin lokalnya dan asing bersatu untuk hajar kanan nih Bapak Ibu. Bank Mandiri sama BBNI. Dan di sini Bank Mandiri asingnya net sell, tapi lokalnya hajar kanannya ini. Berarti mungkin bisa yang hajar kanan ini adalah asing ya. Yang hajar kanan adalah BPJS ya, lokal bisa jadi.
harus dicek dulu. Aman 67 kecil saja, hajar kirinya buang barang ya Bapak Ibu, ini mereka. Oke. Itu kira-kira, jadi kalau kita lihat kesimpulannya adalah BBCA yang main adalah agresif player ya Bapak Ibu, langsung hajar kanan mereka netnya. Lalu kita cek dengan apalagi SCR UVAL. Lihat under value-nya, ya ini saham-saham yang under value ya Bapak Ibu, SMRA, Bapak Ibu. Lalu kita lihat SCR pullback, ada nggak saham-saham yang pullback? Kayaknya masih downtrend, belum ada pullback, nggak ada ya. Baik, itu dia screeningnya. Jadi kalau dalam kita tahap pertama aftermarket close, kita screening dulu saham mana yang oke. Lalu kita sekarang setelah saham itu, tahap kedua adalah kita bahas composite. Kita cek dengan Speedo Composite, speedometer dulu. Jadi speedometer ini dia berada di zona netral, artinya demand-nya lebih besar dari demand-nya sama kuat dengan supply untuk tanggal 11 kemarin. Lalu kita cek weekly-nya, karena hari Jumat ya, udah valid nih berarti speedometer weekly-nya. Speedo Composite. Ikutin saja Bapak Ibu step by step-nya. Kita mulai dari speedometer. Nah, ini kalau untuk weekly penutupan tanggal 11 April dia berada di zona fear. Artinya supply-nya untuk weekly masih lebih besar daripada demand, masih mengarah ke bawah berarti dia. Cuman untuk daily ada perlawanan sedikit karena dia sama kuat sekarang. Setelah itu kita lihat star C0. Sekarang kita lihat sektoralnya relatif terhadap composite. Wah, ini volatilitas, ciri-ciri volatilitas tinggi. Kita susah melihat sektor manakah yang menjadi acuan. Kita lihat nih, bola balik ya. Ini karena daily ya Bapak Ibu. Weekly-nya belum kita buat. Ada nggak Westar C0? Kayaknya nggak ada ya Bapak Ibu. Sekarang kita lihat dulu VPA monthly composite. Kita lihat weekly, volume price untuk monthly. Memang ini masih minggu pertama atau masih bulan tanggal 11, jadi kita belum bisa validkan. Untuk volumenya kecil sekali pasti, tapi sinyalnya dia test for supply. Pasti test for supply karena dia menganggap loh kok nggak ada, dia naik tapi volumenya rendah. Ini dia naik bukan volumenya rendah, hari tradingnya belum karena dia masih tunggu akhir bulan. Oke, ini ada perlawanan dari price-nya aja yang bisa kita lihat Bapak Ibu. Biasanya kalau begini, nah kita harus lihat karena dia turun terus ada melawan, harusnya pergerakan naik ke atas ini disupport oleh demand zone. Oke, untuk demand zone-nya kita lihat dengan VBP monthly. Kalau ada demand zone di bawah itu, kita confident untuk kalau dia turun buy on weakness ya. Tapi kalau dia nggak ada, jangan. Itu seperti menangkap pisau jatuh. Makanya kita harus lihat dengan chart dan data lah. Di mana sih kita harus naruh? Memang ada aturan sekarang menjadi 15%. Oke, Bapak Ibu bisa lihat. Salah satu dugaan kenapa dia naik ke atas, harga naik, itu karena ada demand zone di bawahnya. Karena sesuai hukum Wyckoff pertama, bahwa harga akan naik kalau demand lebih besar daripada supply, harga akan turun kalau supply lebih besar daripada demand. Nah, ini harga naik, apa alasannya? Ya, alasannya karena demand lebih besar daripada supply. Kita lihat, kebetulan ada zona demand. Ya, strongnya mulai bawah ini sih sebenarnya. Tapi di sini yang juga lebih besar, ya kira-kira di situlah. Nanti kalau di bawahnya ada cucuk-cucuk sedikit. Nah, tapi yang kuat menahan itu yang ini. Sekarang dia sudah naik ke atas ya Bapak Ibu. Cuman volumenya aja ini bulanannya belum. Oke, dia bisa bolak-balik masih di situ tapi volume kan terus meningkat dari sampai akhir bulan. Kita lihat dengan VPA weekly composite apakah kelihatan? Kayaknya nggak kelihatan kalau weekly ya. Makanya tadi acuannya harus tetap tinggi. Dan ini weekly, volatilitasnya tinggi juga karena di weekly ya. Dia turun, naik ke atas, turun, ya bolak-balik. Weekly-nya sudah valid. Weekly-nya lumayan menarik Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa lihat dulu, tidak ada sinyal. Volumenya di bawah rata-rata karena memang orang banyak yang udah nyangkut kehabisan duit atau fear atau tinggal yang masuk pemain besar dan orang-orang yang intraday, yang fast trade. Ke pemain besar masuk, dia akan ada peningkatan volume. Artinya, bandar besarnya atau institusional sudah merasa, oke, saatnya kita masuk. Bisa dilihat di sini Bapak Ibu. Kemarin sudah ada hijau. Ini artinya kalau mau fail up, berarti demand-nya ada masuk di sana.
ini juga ada. Nah, dari kedua ini, kita validasi benar nggak di bawahnya ada akumulasi dari akumulasi dan bullish mode. Oke, ada ke atas berarti terjadi akumulasi dan ini terdeteksi memang masif di mingguan. Nah, kalau begini artinya ini ciri-ciri ada institusional masuk. Pak, taunya dari mana? Ilmunya namanya volume price analysis ya, disinyalir di sini. Memang kita nggak kelihatan tapi lihat di sini ya. Warna hijau, VSA-nya kelima call out. Oke, mungkin dia masih akan turun. Kalau dari pattern belum terbentuk. Artinya kan ini ada nanti dia adalah selling climax, auto reaction. Kita masuknya kapan? Kita pastikan fase A-nya ada secondary test. Oke, di weekly. Karena fund manager institusional seperti BPJS itu dia masuknya nggak bisa 1 hari, dia bisa masuknya seminggu, sebulan, bahkan biasanya kalau dari tahun lalu dia masuknya itu dalam 4 candle bulanan. Oke, jadi tunggu saja. Oke, jadi kalau kita baca ini masih selling climax ya Bapak Ibu, ada perlawanan, nanti dia akan ada secondary test dulu. Mudah-mudahan. Kalau enggak dia akan menjadi hyperdomic namanya. Kita lihat di daily, VPA, VBP-nya nggak kelihatan ya. Oh, VBP-nya untuk lihat target jual ya. VBP weekly composite. Ini agak lama, Bapak Ibu jangan buru-buru karena dia weekend, Bapak Ibu bisa pause kalau bosan atau bisa langsung ke sana. Nah, kalau dari sini Bapak Ibu, dia kan ke atas. Kita lihat bola balik bola. Di manakah target jual? Ini. Kalau dia kena nanti naik ke sini, profit taking dulu, ya. Karena di atas ini banyak supply zone, ya. Ya, ini profit taking dulu lah ya, aman ini dari 6.000 sampai 6.800 kita bisa jualan ini Bapak Ibu ya. Mantap itu. Nanti apakah bulan Mei sell on Mei atau apa nanti Agustus Oktober ya, itu nanti kita lihat nantilah. Karena kan eskalasinya kita nggak bisa di sini untuk beli hold ya, susah untuk profitnya. Tapi kalau di sini beli kita bisa manfaatin volatilitas harga, maka bisa nge-swing ya. Oke. Sekarang kita lihat dengan VPA composite. Oke, kenapa kita harus berhati-hati? Bapak Ibu bisa lihat. Volatilitasnya tinggi ditandai dengan adanya gap. Oke, Bapak Ibu, kalau kita baca patternnya, sinyalnya tidak ada untuk hari Jumat, volumenya di bawah rata-rata. Ini adalah high, ini adalah low, ini adalah low terhadap high, ini adalah lower low, low terhadap high, ini adalah lower low, ini adalah low terhadap high, ini adalah lower low, low terhadap high, ini adalah lower low, low terhadap high, ini adalah ini adalah lower low, ini adalah low terhadap high, ini adalah lower low. Jadi sementara ini belum ada indikasi dia akan bullish ya, belum ada. Trennya belum berubah dari wave-nya. Cuman itu satu ya, tren membaca dia masih markdown. Istilahnya adalah markdown. Oke. Lalu kita lihat, ini ada gap. Ini ada gap. Jadi kalau dia naik ke atas kita jual begitu nutup gap, kalau dia turun ke bawah kita beli di bawah gap ini. Jadi trader itu kita memanfaatin ya atas bawah. View-nya apa? Kalau view-nya saya setiap dia turun akan memperbesar buy on weakness. Kenapa? Di chart monthly-nya ada demand zone, tapi di sininya sudah terlihat akumulasi, ya. Akumulasi dan bullish. Daunnya dari mana? Bapak Ibu lihat ini selalu membentuk new low. Artinya trennya down kan? Tapi Bapak Ibu lihat di sini. Low-nya di sini, puncaknya di sini, sekarang dia ke atas. Artinya ini terjadi divergen. Ya, selain di bawahnya tadi demand itu ada demand zone, jadi kalau dia ke bawah ini saya akan buy on weakness, di atas manfaatin swing, mungkin jual 25 atau 50% untuk dapat bawah lagi. Tergantung kondisi market lah sentimennya. Oke, jelas ya. Jadi view saya kalau turun buy on weakness bukan kabur. Cuman karena cash terbatas, tidak sebanyak duit Lo Keng Hong, Pak Lo Keng Hong. Jadi kalau dapat di bawah, ini profit taking, nanti cashnya saya beliin lagi ke bawah. Jadi optimal ya. Tapi saya nggak jual semua. Yang penting profitnya mengalir untuk diputar lagi, compounding. VBP, VBP composite.
Jadi view-nya seperti itu karena di gap-nya ada atas bawah itu ada gap. Nah, target jualnya seperti tadi di atas ini ya Bapak Ibu. Selalu perhatikan gap-nya. Ya, jadi di atas ini kita ada supply zone, di demand zone-nya ya di bawah lah pakai mandi tadi. Jadi ada gap. Untuk melihat gap-nya bagaimana? Melihat gap-nya pakai evol. Evol composite. Evol composite. Jadi kita bahas composite dulu. Untuk nanti hari Senin bagaimana, kita harus lihat pasar Amerika. Mau nggak mau kita terpengaruh ya Bapak Ibu. Ini lihat Bapak Ibu, ya jelas ya. Ini ada gap, ini ada gap. Jadi gap atas bawah ini akan ditutup. Kalau Bapak Ibu, Pak Roy, apa dasarnya itu? Bapak Ibu ketik sini tutorial. Di sini ada tentang trading gap. Nah, ini Bapak Ibu nonton tutorialnya supaya nyambung apa yang saya jelaskan. Oke, selanjutnya kita lanjut dengan foreign flow, PIV composite. Untuk foreign flow asing kita lihat dengan perintah PIV. Di sini Bapak Ibu lihat ada korelasi antara asing dengan pergerakan komposit. Kuncinya jadi selagi asing belum masuk, berat untuk dia merubah menjadi bullish. Walaupun nanti katanya BPJS akan masuk, tapi tetaplah ya kalau nggak ada inflow dari asing tidak terlalu kuat lah mereka ya. Oke, sekarang kita akan lihat saham-sahamnya. Jadi saya akan bahas satu. Tadi kita lihat BRMS ada di mana-mana. Kita akan bahas BRMS lengkap. Sisanya MDK akan singkat saja. Nanti Bapak Ibu kalau ternyata punyanya MDK, nanti bisa ini sendiri. Atau kita lihat dulu ya. Baiklah, kalau secara ini sama saja ya Bapak Ibu ya. Karena volatilitas tinggi. Karena ini alert pertama sama aja dia. MDK sama BRMS ini alertnya di pertama-tama. Saya analisa MDKA saja dulu. Saya belum punya MDKA, belum punya BRMS. Saya punyanya Antam ya. Jadi kalau mau masuk MDKA BRMS, analisa kedua ini saya fair saja nanti. Ya, analisanya. Lah, kita coba ya. Kita coba MDKA dulu. Jadi Bapak Ibu kalau ternyata punya BRMS, cara analisanya sama. Silahkan lakukan sendiri. Sekarang langkah pertama yang kita lakukan adalah Bapak Ibu ketik alert MDKA untuk mengetahui alertnya fresh atau sudah alert bertubi-tubi. Kalau kita lihat agak jauh nih ya Bapak Ibu, mungkin dia alertnya baru ini ya Bapak Ibu ya. Maksudnya kita lihat nanti. Kalau alertnya fresh itu biasanya dekat-dekat selama 1 bulan dia tidak ada alert. Kalau namanya alertnya tidak fresh, biasanya hari ini ada, 3 hari yang lalu ada, 6 hari yang lalu ada. Jadi dia itu tidak fresh karena sudah keluar bertubi-tubi ya. Misalnya ini tanggal 10 ke tanggal 10 Februari, tanggal 13 Februari, tanggal 7 Februari. Berarti 17 Februari tidak fresh. Sekarang ini kalau kita lihat mungkin bagus ini ya. Kita nggak tahu, kita lihat. Kita cek dengan setelah alert, kita cek dengan Speedo. Nah, langkah pertama, setelah Bapak Ibu cek alertnya, cek Speedo MDKA untuk daily. Speedo MDKA untuk daily dia berada di zona netral, artinya untuk tanggal 11 April supply-nya sama kuat dengan demand. Ya. Lalu kita cek dengan Speedo MDKA. Untuk weekly-nya, validnya di hari Jumat. Kalau Bapak Ibu lihat nanti Speedo-nya di hari Selasa, Senin itu belum valid, belum nutup. Kalau di Jumat sudah valid. Kita lihat untuk weekly-nya. Oke, untuk weekly-nya, speedometernya, ini ada weekly, dia berada di zona fear. Artinya daily-nya sudah sama kuat, demand-nya masuk, tetapi weekly-nya masih ketinggalan nih. Di weekly-nya supply-nya masih banyak, jadi belum sanggup. Mudah-mudahan nanti minggu depan, karena ada penguatan di daily-nya, mudah-mudahan dia masuk dulu ke zona netral. Artinya baru mulai ada penguatan di daily, weekly-nya masih belum cukup untuk menggeret weekly masuk ke netral, masih fear ya. Oke, berarti bottom nih misalnya kelihatannya. Kita lihat dengan star MDKA dari rotasi saham relatif terhadap komposit yang menguat sedikit. Kita lihat MDKA masuk ke dalam segitiga ini. Mungkin dia bottoming.
Mungkin. Kenapa ada di segitiga ini dan arahnya ada penguatan ke kanan ya. Cuman volatilitasnya memang tinggi. Lihat ini buktinya di sektoralnya, sektoral IDX Basic juga ada penguatan. Apakah ada terkait dengan safe haven? Jadi kalau market seperti ini biasanya orang keluar dari pasar saham, capital outflow, masuknya ke emas. Biasanya seperti itu. Emas yang naik moncer. Oke, itu untuk daily. Kalau weekly kita lihat W star MDKA. Kalau nggak punya barangnya, analisanya bisa fair ya Bapak Ibu, tanpa beban. Karena nggak punya. Kita lihat MDKA untuk weekly-nya, sayangnya ada tekanannya Bapak Ibu. Weekly-nya ternyata ini 1 minggu terakhir kalau kita lihat dia tertekan, dia berbalik, dia sempat berada di zona hope. Tapi kalau lihat trennya ini mungkin bottoming ya Bapak Ibu, karena dia ada tiga ini nih. Mungkin ada koreksi dulu sedikit. Baik, kita lihat mandinya dulu. VPA, usahakan selalu lihat struktur besar. Ya. Karena bandar pemain besar kayak BPJS atau yang lainnya selalu bermain di siklus besar. Baik, Bapak Ibu, ini adalah siklus wake off-nya besar dari MDKA. Yang jelas struktur wake off-nya sudah selesai. Jadi dia tidak akan mungkin lagi untuk setinggi ini menurut teori. Kalau Bapak Ibu nanti pengen lebih detail, yang begini-begini dibahas di dalam kelas ya, di workshop volume price analysis. Ini adalah fase akumulasi, ini marking up ya, marking up. Di sini nanti kita ada mulai distribusi ya, di sini ada uptrust bar. Nanti di sini weekly ada the best time for selling. Nah, ini marking down. Dia kelihatannya ada rejection, tapi monthly-nya kan masih tanggal 11, belum. Kenapa dia ada begini? Biasanya ada demand zone. Oke, volumenya belum bisa kita pastikan, tapi sudah ada warna hijau sementara, cuman belum valid karena masih tanggal 11. Dari mana kita tahu ini ada rejection? Harusnya kalau itu demand zone, kita bisa mulai masuk. Kita lihat dengan VBP monthly MDKA. Nah, benar kan? Ini adalah kode keras untuk kita ikut bottom fishing buy on weakness ya. Kalau nanti ada aturan auto reject bawah, bisa tunggu sampai 1100. Oke. Low-nya berapa? Low-nya 1040 ya. Jadi 1100 itu 15% turun, masih dapat kita ini di low monthly-nya. Karena dia berada di demand zone-nya di sini. Ya, ini demand zone. Ya. Demand zone. Ini yang menyebabkan ada perlawanan ini. Jadi belajar volume price analysis ini, dia price, discount everything, volume value, pasti kebaca lah Bapak Ibu. Wyckoff-nya juga biasanya dia respect ya. Wyckoff ini bukan saya yang menciptakan. Ya, jadi ada bukunya, Bapak Ibu bisa belajar lah. Oke. Sekarang kita lihat dengan VPA weekly MDKA. Oke, sebelumnya saya ceritakan dulu monthly-nya, lupa. Nah, kita beli di sini. Kalau jual, Bapak Ibu cari supply zone. Ini dia zonanya ya. Dapatnya dari mana? Sepanjang ini yang warna hijau ini. Inilah. Jadi kalau naik, jual di sini. Karena di sini banyak yang nyangkut Bapak Ibu. Dia harga 2000 ke atas ini banyak yang nyangkut. Yang nyangkut ini, dia pasti akan, kalau harga naik ke atas, nggak mungkin dia bilang, oke, saya nyangkut. Sekarang sudah positif. Biarlah selama. Nggak mungkin. Karena mereka udah menderita nyangkut. Kalau ada kesempatan naik, pasti mereka exit. Artinya supply-nya akan meningkat, artinya dia turun lagi. Sebelum mereka yang nyangkut MDKA ini keluar, kita keluar dulu yang beli di bawah. Biarkanlah yang nyangkut tetap nyangkut di atas, kita profit taking sesuai dengan ideologi kaum kapitalis di capital market. Nah, turun kita beli lagi di bawah gitu. Begitulah ya. Jadi, kalau kita enggak, nanti mereka keluar, kita pula yang nggak sempat keluar Bapak Ibu, dia turun lagi karena supply-nya meningkat. Oke, itu ya informasinya. Sekarang kita lihat weekly. Weekly-nya ini volumenya valid, besar ya. Ini bagus nih. Sinyalnya ada stopping volume. Jadi semacam spring. Oke. Lagi satu warning, spring. Spring ya Bapak Ibu. Lihat, stopping volume, cucuk bawah volumenya besar. Nanti ada yang bilang, "Pak, kok belum ada ini MDKA, kok ini sudah ada, saya kasih tahu. Ada spring. Selling climax, auto rally, secondary test, spring. Ya, volumenya besar. Mudah-mudahan dia segera naik ke atas. The best time for buying. Mainnya di weekly berarti. Di sini juga divalidasi naik ke atas ya, Bapak Ibu. Saat ini turun.
ini yang naik ke atas. Kita lihat VBP-nya, VBP weekly MDKA. Jadi kalau dia turun, cocok ini karena ada spring. Dia akan naik, akan tertahan Bapak Ibu, karena ini adalah zona supply and demand dia. Ini springnya. Ya. Kalau naik, jualnya di mana? Di sini jual. Ya, di sekitar berapa nih? 2100-an ke atas, still sell on strength lah. Maksimum paling tinggi di sini. Karena yang di sini nih disebut dengan sell mother candle. Begitu dia keluar, supply-nya pasti harus kuat. Kalau nggak, dia nggak akan turun. Ya, syarat dia turun harus supply kuat. Terus tekan supply-nya. Nah, berarti banyak yang nyangkut kan? Nanti kalau dia naik ke sini, sebelum yang nyangkut keluar, kita keluar dulu. Setelah ini keluar, jual di sini mungkin 30%, 50% bebas. Target berikutnya, ini ada gap yang belum tertutup. Jangan sampai begitu tutup gap, kita exit. Karena di sini supply besar. Ya. Ini jual 50% lagi kalau kena di sini. Tapi biasanya dia tidak akan sampai atas lah Bapak Ibu. Ya, nggak akan sampai atas. Ya, nggak akan sampai puncaknya. Kalaupun setinggi-tinggi target, mungkin sisa-sisanya nutup gap. Ini ada nutup gap, ya gitu. Oke, kita lihat daily-nya, VPA, MDKA. Kita lihat bagaimanakah entry-nya besok. Oke. Nah, jadi ini adalah markdown, ini adalah redistribusi, ini ada uptrust-nya, ini ada gap sudah tutup. Jadi kita baca ya Bapak Ibu. Ini kalau di workshop volume price analysis kita belajar. Ini ada selling climax, ini adalah auto rally, ini adalah secondary test, ini adalah creek-nya ya. Maksudnya ini adalah creek-nya. Jadi kalau ini nanti Bapak Ibu tarik dia jebol, kita mantap ya Bapak Ibu. Kita dia break jump a creek istilahnya. Ini adalah sign of strength. Nah, dia bolak-balik diciri-cirikan dengan volumenya rendah lah. Mungkin ini fase B-nya. Baru ada spring, baru dia naik ke atas. Mungkin the best time for buying-nya di antara dua inilah. Kalau dia bermain di weekly, mungkin the best time for buying di sini. Kita jualnya nanti di atas. Oke. Ini indikasi bagus ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada kesempatan turun, kita masih bisa buy on weakness. Pasti ada sesuatu lah. Ini dia naik ke atas untuk nutup gap. Supaya selesai, nanti dia turun dulu ya Bapak Ibu. Jadi kalau mau turun beli itu nanti sekitar 1100. Pakai inilah, pakai VBP. VBP MDKA. Buy on weakness-nya di mana? Pasang aja order di 1100 ya. Jadi di 1100, 1000, nggak mungkin di bawah dari 1100 ya Bapak Ibu. 1110. Buy on weakness pasangnya nggak, karena nggak ada harga 1109, nggak ada. Dia harus dibulatin jadi 1110. Jadi hari Senin nanti Bapak Ibu pasang automatic order paling bawah paling banyak itu di sini untuk pedagang hari Senin saja. Sekarang terpaksa kita pasang ordernya by day ya, karena berubah auto rejectnya. Ini bisa pasang mungkin paling besar. Nanti di atasnya pasang lagi 1150, pasang lagi di atasnya 1200 gitulah. Ya, 1200, nah, di atas diatur 1250, diatur ya. Bentuknya nanti piramida. Paling banyak itu di 1110. Oke, karena dia ke atas, dia akan supply-nya masuk, karena supply-nya ada di atas ini. Ini kan naik ke atas. Ya, begitu sampai atas, tersentuhlah supply zone, masuklah supply zone-nya. Sama, jadi kalau kita nggak sempat keluar, sama yang terjadi di atas ini. Ya, jadi kalau bisa, sebelum sampai atas, kita udah exit dulu. Ini akan turun, mengambil demand. Jadi kalau dia turun ke bawah, ambil aja ya. Stop loss-nya kelihatan soalnya. Stop loss-nya tadi di mana? Stop loss-nya di 1040 kurang 2 tick berarti 1030. Oke ya. Nanti kalau mau detail buat trading plan kita jelasin di workshop. Setelah itu kita coba dengan wave ya Bapak Ibu. Chart wave DKL. Kita mau lihat apakah sudah ada bottoming. Nah, di sini kita pakai wave volume. Wave volume ini yang kita lihat adalah yang bawah ini ya, wave volume. Kita lihat wave-nya zigzag berbentuk new low, lower low, Bapak Ibu. Di saat lower low, nah ini mulai ada flat dia Bapak Ibu. Mungkin akan terjadi perubahan wave kalau nanti bisa close di atas ini. Nah, hijau ini kita butuh lebih tinggi. Oke. Ya dia membentuk new low tapi ternyata
warna merah ini tidak membentuk nilo. Ini ciri-ciri mungkin akan perubahan changing ya, changing karakter. Tergantung wave-nya berhasil nggak close di atas. Sementara kalau kita lihat hari Jumat kemarin, dominannya hajar kiri sebesar 12,95 miliar ya. Nanti itu untuk hajar kirinya. Nah, kita lihat sekarang dominasi rasio, kita lihat foreign flow-nya. Tapi kita lihat DOM dulu. Kita mau lihat asing versus lokal, rasionya. Tanggalnya, ya sudah benar ya. Tanggalnya sudah benar nih Bapak Ibu, dominasi rasio ini kadang-kadang dapat, kadang-kadang enggak. Untuk hari Jumat kemarin, asingnya 13%, lokalnya 86%. Berarti ini dominasi, boleh dikatakan dominasinya adalah lokal ya Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu bisa lihat sendiri nanti. Nah, sekarang kita lihat dengan foreign flow. Chart foreign flow dengan perintah PIV MDKA. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk MDKA. Bapak Ibu bisa lihat Merdeka Cooper Gold asingnya sejak Oktober keluar terus. Di akhir Februari sepertinya ada dumping. Ini sepertinya dia keluar dari indeks luar negeri. Mungkin MSCI dia keluar. Ini ciri-cirinya seperti itu. Dia tidak jatuh dalam tapi volumenya sangat besar ya. Ini ciri-cirinya ada bandar besar atau yang akumulasi besar buang barang. Kalau dia buangnya sejak awal mungkin harganya turun dalam, rugi dia ya. Jadi dia biasanya dia tunggu market pre-closing baru dibanting, dibuang ya. Jadi nggak dalam-dalam amat jatuhnya. Lalu kita lihat 2 hari terakhir asingnya ada net buy. Kemarin hari Jumat dia net buy 30,33 miliar. Oke, dalam 5 hari tersisa net sell minus 1,45 miliar. Dalam 20 hari masih net sell minus 191 miliar. Dalam 60 hari ada 1,1 triliun net sell. Dalam 1 hari ada 1,5 triliun net sell. Jadi kalau kita mengacu ke 20 hari atau 1 bulan masih belum signifikan asingnya masuk ya Bapak Ibu. Di sini juga kalau udah 1 bulan biasanya terjadi golden cross di daily-nya. Oke, itu foreign flow-nya. Sekarang berikutnya kita cek dengan trend. Nah, ini trend MDKA. MDKA, ya di sini laporan keuangannya belum keluar ya Bapak Ibu. Nggak tahu nanti di Stockbit atau di broker. Jadi dia cucuk bawah, dia masuk lagi ke atas, supply-nya masuk ya. Jadi kalau kita lihat trennya di sini ke atas, kalau kita lihat ini membawa. Jadi ini apa ya istilahnya ya? Apa lah istilahnya saya nggak tahu nih. Tapi yang pasti terjadi perubahan dari downtrend, sempat sideways, cucuk bawah. Mudah-mudahan dia ini adalah mulai ada keseimbangan antara supply and demand di sini. Kita tunggu lah ya Bapak Ibu. Tapi bermainnya sepertinya di weekly. Struktur Wyckoff-nya bermain di weekly. Kita lihat dengan PWS Hakinasi, PWS MDKA, chart Hakinasinya. Oke, untuk Pitu Walusiwa Hakinasi, dia OBV buy-nya ada tapi trennya masih down. Jadi dia ini masih trennya down. Yang bisa kita tunggu adalah menunggu munculnya flower atau rudang-rudang atau support kuatnya. Banyak satu. Tapi ya menariknya Bapak Ibu sudah terdeteksi di price volumenya adalah akumulasi. Dalam chart volumenya, price volumenya dia sudah terdeteksi akumulasi dan cukup kuat ya. Di Hakinasinya memang belum, trennya masih downtrend. Ini ciri-ciri dia mau perubahan ya Bapak Ibu. Akumulasinya memang terjadi. Baik, itu dia lengkapnya untuk saham MDKA. Sekarang kita lihat BRMS, analisa singkat aja alert BRMS. Kalau Bapak Ibu ternyata megangnya BRMS, silahkan dianalisa seperti MDKA ya, supaya waktunya tidak terlalu berlama-lama. Kita cek dengan alertnya. Alertnya boleh dikatakan lebih fresh ini ya. Dulu bulan 2 BRMS-nya banyak alertnya. Bulan 3 kosong, bulan 4 baru ada tanggal 11. Jadi ini adalah alert pertama lebih dari 1 bulan. Boleh kita katakan akhirnya dia fresh kembali. Cek dengan Speedo BRMS. Daily-nya Bapak Ibu, weekly-nya bisa silahkan akses sendiri. Kalau di sini kelihatannya BRMS-nya lebih menarik ya untuk daily-nya karena dia langsung pindah ke zona green, artinya price-nya sangat kuat, volumenya besar ya karena dia langsung berada di zona green. Weekly-nya Bapak Ibu bisa silahkan cek sendiri. Kita cek dengan Star BRMS. Harus cek weekly-nya juga ya Bapak Ibu. Rotasi saham BRMS. Nah, BRMS juga lebih rapi. Dia jatuh ke panic. Sekarang dia mulai ini mungkin bottoming. Tapi kita masih tunggu sampai dia masuk ke segitiga ini.
Kode yang bisa masuk di dalamnya nanti kita sebut habis panik terlebih dahulu. Kita lihat dengan VPA. Jangan lupa cek weekly, monthly-nya ya. Tapi nggak apa-apa lah. Ini tambah weekly dulu. Monthly-nya harus dilihat. VPA, weekly, BRMS. Soalnya kalau nggak lihat nanti salah analisa pula. Kita kan analisa berdasarkan data. Oh, begini strukturnya. Yang saya butuh ya weekly-nya proses di sini ya. Bahwa memang sudah terjadi akumulasi. Ini marking up, distribusi, siap marking down. Ada perlawanannya. Mungkin dia memberikan second chance to sell ini. Tahu yang dari mana? Ya ini dia naik sendiri dah strukturnya ya. Nanti untuk turun lagi ke bawah kita lihat ada dimension atau enggak. Bapak Ibu silakan analisa detail. Kita lihat BRMS, VPA BRMS, daily-nya. Nanti chart VBP. Oke, jadi dia memang turun, naik ya. Jadi waspada untuk ini merupakan second chance to sell. Ya, jadi supply-nya akan banyak di bawah atas ini ya, volumenya meningkat. Jadi ini dia nutup gap, setelah gap-nya selesai. Karena strukturnya rapi sekali, marking up, distribusi, siap-siap untuk marking down. Suka nggak suka. Kita lihat VBP, BRMS, tambah dulu lah supaya tahu. Benar nggak kalau dia ke atas supply-nya banyak? Ini banyak yang nyangkut di atas ini ya. Iya. Faktanya ini Bapak Ibu, suka nggak suka banyak yang nyangkut di atas 400. Jadi kalau mereka sudah nyangkut di 280, saat dia naik ke 400, 420 ini mungkin akan exit ya. Jadi supply-nya meningkat. Oke, sekarang kita lihat foreign flow terakhir untuk BRMS. Berikut ini cak foreign flow untuk BRMS Bapak Ibu. Kalau kita lihat asingnya memang sudah distribusi sejak bulan November ya. Ini ada gap, tutup, udah selesai ini Bapak Ibu. Kemarin dalam 2 hari asingnya net buy. Hari kemarin net buy-nya 4,5 ya, net buy ya, miliar. Dan 5 hari ada 24,4 miliar asingnya net buy. Dan 20 hari ada 53 miliar net buy, dan 60 hari 17 miliar net buy, tapi dalam 1 hari ada 187 miliar net sell ya, sisa dari sini mungkin. Jadi agak fluktuatif asingnya, bolak-balik untuk BRMS. Bapak Ibu silakan monitor saja lah terus ya. Cek dulu dominasi rasionya. Yang pasti struktur wake off di daily-nya the best time for selling, siap untuk second chance to sell ya. Suka nggak suka ada supply di atas. Yang cepat saja saran saya. Baik, itu saja after market close untuk penutupan hari Jumat tanggal 11 Bapak Ibu. Jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube ini. Nanti informasi workshop trading as business saya akan umumkan besok. Insya Allah kita bertemu di analisa lainnya. Sekali lagi, apapun yang kita lakukan di market, pertama jangan nyangkut. Kedua, mudah-mudahan profit. Itu saja ya Bapak Ibu. Jadi sementara ini kalau dari saya sendiri view-nya masih kalau turun masih selama dimension di monthly-nya IHSG kuat, saya buy on weakness ya. Mungkin sabar, masuknya sedikit-sedikit ya, 5% dari kapital masuk dicicil. Yang penting selalu ada cash untuk buy on weakness di bawah. Karena volatilitas tinggi, kita belum tahu apa yang dilakukan oleh Donald Trump. Baik, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.